Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rahmanati, NPM 2040101093. Ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tentang sales promotion. Di sini ada 3 kategori dasar promosi perdagangan yang dapat diperkenalkan, yaitu yang pertama promosi tunjangan. Promosi tunjangan memberikan tunjangan moneter kepada pedagang sebagai imbalan untuk membeli atau mempromosikan merek dalam jumlah yang tertentu. Lalu yang kedua, promosi materi pajangan, yaitu ketika produsen benar-benar menyediakan materi pajangan khusus bahan pajangan yang akan digunakan untuk menampilkan mereknya. Lalu yang ketiga, intensif perdagangan, yaitu hadiah atau peluang khusus untuk mendapatkan atau memenangkan perjalanan berharga atau hadiah sebagai imbalan atas pembelian merek dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, ini juga ada macam-macam promosi. Yang pertama, promosi tunjangan. Jenis tunjangan yang ditawarkan kepada perdagangan dapat berupa berbagai bentuk. Lalu yang kedua, penjualan berdasarkan konsinyasi, yaitu alat ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang merupakan pendatang baru atau tidak dikenal di pasar. Lalu yang ketiga, kontes dealer, ini biasanya terkait dengan jumlah barang dagangan atau yang dibeli dealer. Dan selanjutnya, dia untuk dealer, perusahaan secara teratur memberi hadiah kepada dealer mereka untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Lalu lukisan papan toko, beberapa perusahaan seperti Samsung menyediakan papan nama yang menarik untuk toko-toko yang dapat dicetak atau terbuat dari bahan akrilik. Lalu selanjutnya diskon dealer, perusahaan menjalankan skema perdagangan yang dapat berupa diskon untuk pembelian dalam jumlah besar atau gratis, seperti beli 10 gratis 10. Lalu yang terakhir, pertemuan dealer, beberapa perusahaan menyelenggarakan pertemuan dealer reguler di lokasi eksotis di dalam atau di luar negeri. Lalu selanjutnya, ada beberapa cara untuk memotivasi tenaga lapangan. Beberapa alat bantu yang penting adalah yaitu satu, skema intensif. Skema intensif yaitu bagian besar tenaga penjualan saat ini diberikan intensif berdasarkan kinerja penjualan mereka. Lalu yang kedua, penghargaan bintang. Perusahaan yang mengenali karyawan yang berprestasi dan memberikan penghargaan kepada mereka. Yang ketiga, pertemuan penjualan. Perusahaan yang menyelenggarakan pertemuan penjualan di tempat-tempat yang menarik seperti Goa, Kashmir, Kodaikanal, dan lain-lainnya. Yang keempat, anggaran iklan lokal. Perusahaan mendelegasikan anggaran iklan pada staf penjualan mereka. Dan yang terakhir, bantuan promosi. Bagian besar perusahaan menyediakan alat bantu promosi bagi staf lapangan mereka. Lalu di sini juga ada keuntungan dan kelemahan promosi penjualan. Promosi penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
perilaku konsumen dan pengecer. Itu yang pertama ada diskriminasi harga, yaitu produsen dapat memperkenalkan diskriminasi harga melalui promosi penjualannya. Yang kedua, efek pada perilaku konsumen. Karena promosi penjualan sebagian besar diumumkan dalam waktu singkat, pelanggan mungkin merasa terdesak dan berhenti membandingkan alternatif. Yang ketiga, efek pada perilaku perdagangan. Promosi jangka pendek memberikan peluang dan mendorong dealer untuk melakukan pembelian di muka. Ini untuk keuntungannya. Lalu untuk kelemahannya, meskipun promosi penjualan adalah metode yang ampuh dan efektif untuk menghasilkan hasil positif jangka pendek yang segera, promosi penjualan tidak dapat menyembuhkan produk yang buruk atau iklan yang buruk. Ada 5 bagian, yaitu penurunan loyalitas merek, yaitu tujuan utama dari banyak promosi penjualan adalah untuk mendorong perpindahan merek. Lalu yang kedua, meningkatkan sensitivitas harga. Merek yang sering dipromosikan dalam suatu kategori produk, terutama berdasarkan harga, membuat konsumen dan perdagangan menjadi lebih sensitif terhadap harga, tidak hanya untuk merek yang dipromosikan, tetapi juga untuk merek-merek lainnya dalam produk yang sama. Yang ketiga, citra kualitas dapat menjadi ternoda. Jika promosi dalam suatu kategori produksi jarang dilakukan atau produk tersebut merupakan kategori dengan keterlibatan tinggi, promosi tersebut dapat memberikan efek negatif terhadap citra kualitasnya. Lalu yang keempat, merchandising dari dealer diragukan. Itu salah satu alat promosi perdagangan adalah yang menawarkan tunjangan promosi kepada orang-orang perdagangan untuk memotivasi mereka agar memberi dukungan barang barang dagangnya dan memberikan keuntungan kepada konsumen. Lalu yang terakhir, orientasi jangka pendek, yaitu promosi penjualan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang singkat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.